Beberapa hari terakhir media sosial dihebohkan dengan video seorang pengendara mabuk yang mengakibatkan kecelakaan beruntun di kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya satu orang meninggal dunia dan 4 orang luka berat. Benarkah regulasi terkait berkendara di bawah pengaruh alkohol masih dianggap ringan hukumannya? Lantas bagaimana kita bisa tetap aman khususnya pada musim libur Nataru ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Ya, jangan hanya gara-gara sebatas minuman keras kita mengalami kecelakaan di jalanan. Parahnya, kecelakaan akibat pengendara yang mabuk ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri atau pengendara itu sendiri, namun juga pengguna jalan lainnya. Ya, mobil ini merupakan mobil yang ramai diperbincangkan di Surabaya, Jawa Timur pada penghujung tahun 2024. Pasalnya, Satlantas Polrestabes Surabaya sudah memastikan pengendara mobil ini positif mengkonsumsi alkohol dan mabuk saat mengendarainya. Dan karena kondisi tidak sadarkan diri, pengendara ini merugikan banyak pihak. Di antaranya selain tabrakan yang terjadi, kemudian juga tabrak lari, ini mengakibatkan kecelakaan beruntun lainnya di 6 tempat kejadian perkara. Kecelakaan yang diakibatkan seorang pengendara mabuk ini setidaknya melibatkan 1 sepeda angin, 4 mobil, dan 2 sepeda motor. Akibatnya 1 orang meninggal dunia, 4 orang luka berat, dan 3 lainnya luka ringan. Berdasarkan data Satlantas Polrestabes Surabaya, selama tahun 2023 hingga 2024, di Surabaya ada 93 korban kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi mabuk. 16 diantaranya meninggal dunia, 3 luka berat, dan 74 lainnya luka ringan. Ya, banyak riset, jurnal penelitian, dan juga berbagai artikel ini menyatakan bahwa kesadaran masyarakat kita untuk safety riding atau sadar untuk tidak mengemudi dalam kondisi mabuk itu dinyatakan masih sangat rendah, terutama bila dibandingkan dengan kesadaran masyarakat di negara maju. Tak sedikit pula yang mempertanyakan, apa karena kira-kira hukuman saat berkendara sesudah meminum alkohol ini masih sangat rendah di negara kita? Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pengendara di bawah pengaruh alkohol yang terlibat kecelakaan baru bisa mendapatkan hukuman berat bila ada korban jiwa. Kemudian pasal 311, barang siapa yang sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara ataupun keadaan yang membahayakan bagi barang ataupun orang. Nah, itu ayat satunya. Diancam dengan kurungan 1 tahun penjara maksimal dan denda 3 juta rupiah. Di ayat 2 sampai ayat 5 itu ketika terjadi kecelakaan. Kecelakaan baik itu material, luka ringan, luka berat, dan ayat 5 meninggal dunia. Semakin ke bawah, sanksinya ancamannya semakin tinggi. Contoh yang ayat 5 yang meninggal dunia itu 12 tahun penjara tadi yang saya sampaikan. Sering sekali ini digunakan ketika peristiwa kecelakaan yang terjadi. Jarang sekali digunakan dalam pencegahan. Jadi harus ada nih pasal yang benar-benar digunakan untuk mencegah. Jangan sampai 311 ini hanya digunakan ketika peristiwa kecelakaan itunya terjadi. Sudah terjadi peristiwa kecelakaan, baru itu dipakai karena berat. Selain perbaikan regulasi, para pengguna jalan juga diharapkan lebih berhati-hati. Praktisi keselamatan mengemudi Sony Susmana punya beberapa tips. Libur Nataru terkaitan dengan adanya kondisi-kondisi pengemudi yang mabuk. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah pengemudi mabuk ini kan terlihat di jalan raya, Mbak. Entah mobilnya bergerakan kecepatannya ke kanan, ke kiri, kemudian melambat, artinya arahnya nggak jelas lah. Itu mudah sekali terlihat. Itu gampang diamati untuk diambil keputusan apakah kita mau menjauh atau kita mau menegur. Ini masing-masing ada konsekuensinya. Kalau kita menegur, kita punya kompetensi apa negur, jangan-jangan malah konflik nanti. Di mana-mana orang mabuk tuh nggak bisa ditegur. Judulnya malah berantem kan. Sebaiknya menjauh, jaga jarak. Ya, dari amati tadi tersebut ya. Kemudian yang saya harus garis bawahi di sini adalah libur Nataru ini kan perjalanan panjang. Banyak sekali dari masyarakat yang menggunakan jalan raya untuk berinteraksi ya. Apalagi lintas provinsi dan sebagainya. Dan ini perlu diwaspadai pengemudi-pengemudi yang kira-kira
tidak hanya mabuk, tapi juga ada yang kelelahan, ngantuk, dan sebagainya. Artinya itu masuk kategori pengemudi yang hilang konsentrasi. Motoriknya lemah, konsentrasinya sudah nol, reaksinya melambat, penglihatannya buram, sebaiknya dijauhi, jangan ditegur. Selain menjauh dari kendaraan yang melaju secara mencurigakan, pengguna jalan diharapkan melapor ke petugas agar mencegah terjadinya kecelakaan dan jatuhnya korban jiwa. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.